Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, insyaallah pada kita semuanya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, Bapak Haryadi MPD. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dan rekan-rekan semester 3. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada tahun 2023 ini, yaitu tentang makna, metode, dan strategi pembelajaran Qur'ani. Lanjut kita ke latar belakang tentang pendidikan Islam adalah mengembang misi kemanusiaan manusia atau mengantar manusia untuk mempunyai karakter dan akhlak yang baik. Bahkan pendidikan Islam sejatinya mengantarkan manusia untuk memiliki seperangkat kemampuan untuk membaca tanda-tanda Tuhan, baik di dalam kitab suci yaitu ayat-ayat kauliyah maupun di alam raya ini yaitu ayat-ayat kauniyah. Hal ini dimaksudkan agar manusia memiliki kemampuan membangun sinergi dialogis antara ilmu dan agama. Al-Quran dan ilmu harus senantiasa disandingkan untuk membaca realitas manusia dengan segala dinamikanya dan realitas alam dengan segala gejalanya. Agama di satu sisi tidak bisa melepaskan diri dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang bebas tanpa kawalan agama. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah apakah pengertian dari Quranic worldview tentang metode dan strategi pendidikan, kedua bagaimana karakteristik metode dan strategi, dan yang ketiga adalah bagaimana metode-metode dan strategi pembelajaran Qur'ani. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian Quranic worldview, dan juga yang kedua untuk mengetahui tentang karakteristik metode dan strategi, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui metode-metode dan strategi pembelajaran secara Qur'ani. Lanjut ke pengertian metode. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang berarti jalan ataupun cara. Sedangkan secara terminologi, metode menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai berikut. Menurut Zuhairini, metode adalah segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan dengan melalui berbagai aktivitas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Lalu, sedangkan istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu strategos, yang berarti jenderal ataupun panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Sedangkan strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai siasat perang, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, dan strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan pendidik, peserta didik di dalam perwujudan belajar mengajar. Ya, kita akan bahas tentang Quranic worldview. Dijelaskan bahwa bahasa Al-Quran memiliki makna yang bersifat teosentris, di mana semua makna berkaitan dan berpusat kepada Allah. Dalam pandangan Toshihiko Izusu, bangsa Arab tidak seperti bangsa Yunani yang senang berfilosofi dan berpikir global. Bangsa Arab pra-Islam adalah bangsa yang pragmatis,
fatalis, dan partikularis yang lebih senang mengungkap hal-hal detail ketimbang yang global. Izutsu memberikan ilustrasi, jika seorang Arab mendapati pohon, maka ia lebih senang menceritakan dahannya sedetail mungkin, daunnya serinci mungkin, atau keindahan bunganya dengan beragam ungkapan. Mungkin inilah penyebab mengapa bahasa Arab kaya dengan istilah untuk sebuah benda yang tampaknya sama, namun di sisi lain mereka cenderung tidak melihat pohon sebagai sebuah sistem. Kedatangan Al-Quran di tengah bangsa Arab menyebabkan kata-kata dan terminologi tertentu yang semula tidak berhubungan menjadi saling terkait erat, serta membentuk sistem dan pandangan dunia baru yang bersumber dari konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata takwa yang semula bermakna sikap manusia atau hewan yang berupaya mempertahankan diri dari serangan musuh, kemudian diubah oleh Islam menjadi takut kepada Allah dengan mematuhinya, dan kata takwa kini terhubung pada kata Allah, dan kata takwa yang semula bukan merupakan kata penting dalam bahasa Arab menjadi kata kunci dalam pandangan dunia Al-Quran. Lalu selanjutnya adalah metode. Metode pembelajaran pendidikan Islam khususnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, metode konvensional, yaitu metode mengajar yang lazim dipakai oleh pendidik atau sering disebut dengan metode tradisional. Dan kedua adalah metode inkonvensional, yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti metode mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah strategi. Menurut Sujana, strategi pembelajaran sebagai dasar kegiatan belajar mengajar meliputi 4 hal, yaitu pertama, pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dari kualifikasi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Kedua, pertimbangan dan pemilihan cara pendekatan utama yang dianggap ampuh untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak titik awal pelaksanaan sampai titik akhir pengajaran sasaran. Yang keempat adalah pertimbangan dan penetapan tolak ukur untuk mengukur taraf keberhasilan sesuai dengan tujuan yang dijadikan sasaran. Jadi, ada 4 unsur yang dalam strategi pembelajaran pendidikan Islam, yaitu perumusan tujuan, pemilihan pendekatan yang tepat dalam proses belajar mengajar, perumusan langkah-langkah, dan tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Lalu apa saja karakteristik metode dan strategi? Karakteristik Islamic worldview sebagai landasan ontologi keilmuan Islam. Di dalam Islam tidak hanya meliputi ilmu-ilmu akidah saja dan syariah saja, namun juga ada beberapa ilmu-ilmu lain seperti ilmu biologi, fisika, dan lain sebagainya yang perlu dikaji. Lalu sedangkan karakteristik menurut Said Qutb, yang pertama adalah Rabbaniyah atau bersumber dari Allah, yang kedua Tabat, yaitu bersifat konstan, ketiga Sumul, komprehensif, yang keempat adalah Tawazun atau seimbang, dan yang kelima Ijabiyah ataupun positif, yang keenam Waqi'iyah, pragmatis, yang ketujuh adalah Tauhid atau keesaan. Ya, selanjutnya tentang metode dan strategi pembelajaran Qur'ani. Sebuah metode sangat mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap ataupun tidak. Setiap pendidik senantiasa dihadapkan pada pertanyaan tentang metode yang akan digunakan dalam membantu peserta didiknya untuk mempelajari konsep atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting di dalam keseluruhan interaksi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan potensi peserta didik dan untuk menguasai kompetensi yang diharapkan.
Kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami, mengetahui, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasikan diri. Hubungan antara metode, pendekatan, dan strategi, yaitu sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, atau cara yang cepat dan tepat untuk meraih tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknik merupakan pelaksanaan dari sebuah metode, dan sedangkan metode merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan dan pembelajaran, yaitu suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar bukan diajarkan, namun dibelajarkan. Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau bisa juga disebut pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi sumber rujukan bagi akidah kita. Secara mutlak, Al-Quran merupakan perkataan yang paling agung dan paling mulia. Allah telah menjelaskan keutamaan Al-Quran tersebut dalam kalamnya yang agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang telah terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-77 sampai 80. Maksud dari firman Allah tersebut di atas adalah bahwa Al-Quran memiliki banyak kebaikan dan ilmu. Semua kebaikan dan ilmu seluruhnya bisa diambil dan dirujuk dari kitab Allah. Landasan penting telah dipaparkan oleh Al-Quran secara jelas dan gamblang, digambarkannya secara umum dan tidak terikat dengan keadaan apapun. Al-Quran adalah petunjuk terbaik. Semua yang ada di dalamnya adalah yang terbaik. Metode belajar Al-Quran yaitu sistem atau tata kerja maupun pedoman yang dianut oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran di suatu lembaga pendidikan dengan tujuan tertentu. Lalu selanjutnya adalah urgensi metode pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran dapat menciptakan interaksi antara guru dengan murid dan sebaliknya, murid dengan guru serta murid dengan murid. Urgensi metode pembelajaran antara lain sebagai berikut. A. Metode sebagai strategi pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, tidak semua peserta didik dapat menyerap dan menguasai ilmu serta mengalami perubahan tingkah laku yang sama seperti yang diharapkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran merupakan tindakan nyata dari seorang guru dalam mengajar dengan menggunakan cara-cara tertentu dan menggunakan komponen pembelajaran, tujuan, bahan, metode, media, serta evaluasi yang bertujuan agar peserta didik dapat mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Karenanya, guru harus menguasai strategi pembelajaran. Lalu yang B adalah metode sebagai alat mencapai tujuan. Tujuan dalam pembelajaran merupakan arah yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Pada hakikatnya, tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah mengarahkan dan membuat perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai apabila salah satu komponen tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Komponen tersebut adalah metode pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah dasar dan tujuan pembelajaran Al-Quran.
Dalam mengajarkan Al-Quran ada dasar-dasar yang digunakan, karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum bagi umat Islam yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Dasar pembelajaran Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu di Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu dasar yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disampaikan lewat riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dalam setiap hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat." Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan jelas hadis ini sangat menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, ya, baik paham ataupun tidak paham, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Dan sesungguhnya kemuliaan Allah Ta'ala itu maha luas, meliputi seluruh makhluk, baik orang Arab ataupun ajam yang bukan Arab, baik yang bisa berbahasa Arab ataupun tidak. Lalu tujuan belajar Al-Quran untuk ikut menata kehidupan semesta juga dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikut ini, "Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat ke-16. Lalu berbicara dengan metode, ya, ada sebuah metode yang sudah sangat kita kenal, yaitu adalah metode Iqra. Ya, metode Iqra merupakan cara cepat untuk membaca Al-Quran yang terdiri dari 6 jilid dan disusun secara praktis dan sistematis, sehingga memudahkan bagi setiap orang yang belajar dan mengajarkan membaca Al-Quran dalam waktu relatif yang singkat. Dan metode ini disusun oleh Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta, yang menurut pengakuannya telah meneliti metode tersebut sejak tahun 50-an. Dengan metode Iqra, belajar hanya dalam waktu 6 bulan sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Dan tentunya juga prinsip dasar dalam penerapan metode belajar Iqra terdiri dari 3 macam tingkatan pengenalan, yakni
A. Metode pengajaran membaca mulai dari mengenal huruf hijaiyah. B. Metode pengenalan bunyi. Yang C. Metode meniru dari mulut ke mulut mengikuti bacaan seorang guru. Dan tujuan umum dari metode belajar Iqra adalah memberikan bekal dasar bagi anak-anak agar menjadi generasi yang cinta dan memahami Al-Quran. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, hafal beberapa surat-surat pendek atau juz amma, doa-doa pilihan, serta anak mampu untuk menulis huruf Al-Quran dan dapat melaksanakan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang islami. Dan masih banyak lagi metode-metode untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi tentunya dari berbagai metode yang ada pada saat ini, semuanya adalah betul-betul untuk memudahkan bagi siapa saja kita sebagai seorang muslim untuk terus belajar bagaimana meningkatkan kualitas bacaan tilawah Al-Quran kita supaya lebih baik lagi sesuai dengan makharijul huruf dan sifat-sifatnya, dan juga sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya sehingga sampailah kepada kita. Untuk kesimpulan, tentunya mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, dan bisa mempraktekannya dengan bertilawah Al-Quran secara baik dan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa disampaikan presentasi ujian akhir semester dan semester 3 pada tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.